segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP Negeri 12 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Ade Tahjani, MPD. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 12 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kapsek? Baik, alhamdulillah Patroli. Sehat selalu Patroli ya. Siap ya. Ya izin Pak Kapsek dan maksud kunjungan kami selaku awak media untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini. Yang mana mungkin KBM ini diberlakukan secara bertahap ya Pak ya. Yang mana mungkin Pak Kapsek bisa jelaskan ada sedikit kendala mungkin yang signifikan di sekolah Bapak lewat proses KBM pendidik. Dan mungkin semuanya itu dapat ditanggulangi dengan baik sehingga sistem pembelajaran di SMP Negeri 12 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya silakan. Terima kasih. Selamat datang Patroli. Mudah-mudahan krunya sehat semua. Amin. Di dalam
masa pandemi ini memang luar biasa ya. Kita sedang didera musibah yang cukup tinggi sehingga merebak sampai di tingkat sekolah. Namun bagaimanapun pendidikan harus berjalan, ya harus berjalan, baik tingkat SD, SMP maupun dan seterusnya. Begitupun kami setelah ada kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Makanya khususon kami sangat berterima kasih sekali Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wali Kota Tangerang. Ini luar biasa dukungan di dalam era pembelajaran di masa pandemi ini. Pada dasarnya kami berjalan lancar, walaupun ya di sana sini mungkin ada kendala. Misalnya ya terkendala sinyal, ya. Nah itu kendala-kendala yang memang rutinitas sering kami temukan. Namun tetap kami mencarikan solusi, yaitu melalui sistem luring, ya, yang tadinya daring tidak tidak connect, sehingga kami usahakan dengan model luring, yaitu jemput dengan bola, jemput bola. Ya, itu saya tugaskan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Untuk jumlah total keseluruhan siswa yang ada di SMP Negeri 12 Kota Tangerang ini berdasarkan data. Kalau karena ada fluktuatif ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau idealnya jumlah siswa itu kelas 7 itu ada 360, 360. Ini ketika normal ya, namun kita belum cek ulang yang mutasi yang dan seterusnya, itu berarti 360 dikali 3 berapa tuh Pak Andi? Nah itu sekitar 1000 lebih ya, 1000 lebih ya. 1000 Itu kira-kira 1000 ya, ya sekitar itu dalam keadaan normal ya, tetapi fluktuatif, ada yang mutasi atau ada yang datang ya, dengan rombongnya, jumlah rombongnya berapa? 30. 30 Jadi 10 paralel. Kelas 7 10, kelas 8 10, kelas 9 10 kelas. Baik, dengan jumlah total siswa 1080 yang terbagi dengan 30 rombel, sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini di SMP Negeri 12 Kota Tangerang dapat berjalan lancar dan efektif. Ya, amin, alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian nih Pak, apa yang Bapak bisa jelaskan kebiasaan dan dilakukan sekolah sebelum masa pandemi, baik sesudah masa pandemi? Baik, terima kasih Mas Andi. Sebelum pandemi memang kita luar biasa ya, tatap muka, ceria, senang anak-anak itu. Dengan kreasi dan lain sebagainya, anak-anak itu cukup terbuka. Jadi misalnya pembiasaan kami ada semacam pengajian di hari Jumat ya. Ekskul pun berjalan, ekskul sebagaimana masih baik basket, bola voli dan lain sebagainya, kami berjalan normal. Namun dengan begitu munculnya wabah penyakit ini, maka kita banting setir modifikasi bahwa pembelajaran pun yang saya bilang tadi, kita harus berjalan. Namun bagaimana mensiasati agar anak-anak juga tetap concern dengan pelajaran, concern dengan SMP 12. Nah, kami mensiasati dengan sistem Zoom ya, Zoom virtual gitu dan lain sebagainya, yang kira-kira video call ya, tatap muka melalui alat elektronik ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi pembelajaran baik ya bersifat pembelajaran keilmuan maupun semacam sikap dan lain sebagainya, itu berjalan dengan lancar alhamdulillah. Baik. Untuk prestasi sekolahnya nih Pak, dengan program unggulannya apa aja? Ya, makasih Pak Adi. Memang unggulan kami di olahraga ya, di olahraga. Nah, terbukti di ekskul olahraga itu ketika sebelum pandemi itu prestasi-prestasi banyak kami raih ya, baik itu bola voli ya, taekwondo maupun bidang-bidang lain, pramuka, paskib ya, luar biasa. Itu prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kami ya. Tapi ada yang mengejutkan luar biasa, sebuah event baru yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Kominfo, yaitu namanya Netizen Cup, Pak Andi. Nah, Netizen Cup ini kami kerja keras tim, bagaimana agar kita menjadi sekolah yang
katakanlah dikenal masyarakat Tangerang khususnya, pada umumnya masyarakat luas gitu. Dan alhamdulillah terbukti follower itu mencapai memputing kami ketika kejuaraan Netizen Cup itu sampai mencapai 20.000 lebih. Oh, Ya, luar biasa. 20.000 lebih itu yang memput kami bahwa sekolah ini artinya concern baik anak-anak yang masih aktif maupun yang sudah keluar, yang alumni-alumni maupun saudara-saudaranya. Semua mendukung ya Pak. Semua ya? mendukung. Ya, Luar biasa. itu sehingga alhamdulillah kita mencapai puncak menjadi juara pertama di Kota Tangerang. Baik. Untuk sekolah adiwiyatanya nih Pak, Ya. saat ini menuju apa nih Pak? Saya lihat penataannya sangat baik Ya. dan rapi sekali ya Pak ya. Semua masjidnya, oh, luar biasa. Ini sangat asli, indah, nyaman untuk pembelajaran peserta didik juga sangat nyaman sekali Pak. Ya, Menuju apa saat ini Pak Kapsek? baik, makasih Pak Andi. Saat ini kami alhamdulillah kemarin setelah kami ditunjuk sebagai calon sekolah adiwiyata dan setelah kerja keras alhamdulillah meraih prestasi sekolah adiwiyata tingkat Kota Tangerang. Dan sekarang yang sedang kami jalankan adalah mempersiapkan diri untuk menuju tingkat provinsi. Nah, mohon doa saja patroli. Amin, Ya. amin. Siapa tahu kami bisa meraih kemudian di tingkat provinsi ya. Amin. Terima kasih. Ya. Kemudian ya Pak Kapsek, apa yang menjadi persiapan langkah sekolah dalam menuju KBM di tatap muka di tahun 2022? Ya, baik. Begini Bang Andi, jadi sesuai arahan Bapak Kepala Dinas ya, tentunya Pak Wali Kota tentang persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka ini setelah pandemi, maka yang harus kita persiapkan adalah tahapan-tahapannya yaitu prokes dulu. Ya, protokol kesehatan dulu yang kita mulai. Misalnya mulai dari pengadaan air, pengadaan sanitizer, pengadaan dan lain-lain APD lainnya yang harus kita lengkapi. Termasuk fasilitas UKS pun kita harus siapkan. Nah, tentunya kegiatan ini tidak akan bisa berlangsung secara maksimal tanpa ada dukungan. Siapa saja yang bisa mendukung? Pertama adalah orang tua. Ketika orang tua mengizinkan untuk tatap muka, ya kita siap. Namun tidak sampai di situ juga, harus seizin kepala-kepala wilayah, ya, misalnya Pak Camat dan seterusnya lah yang ada keterkaitan dengan masalah prokes yang ada sekarang kita jalani. Itu yang siap. Di penghujung wawancara kita nih Pak, Ya, apa yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak selaku pimpinan di SMP Negeri 12 Kota Tangerang ini yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke publis, bagaimana mungkin edukasi Pak Kapsek ini dapat diduplikasi oleh masyarakat atau swasta. Silakan jawabnya Pak Kapsek. terima kasih. Jadi buat masyarakat, para bapak, ibu, orang tua siswa, tentunya kita sama-sama mengawasi putra-putri kita, baik itu belajar pemberangkatan dari rumah sampai sekolah, begitupun pada saat pulang. Karena apa? Penularan penyakit ini luar biasa, tidak bisa kita ketahui. Ya, mungkin orang-orang kesehatan lebih memahami itu, tapi kita tinggal mengikuti aturan-aturan yang dituangkan oleh pemerintah secara ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang prokes-prokes yang diterapkan, yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga para bapak, ibu, orang tua, begitupun sekolah-sekolah, teman-teman yang lain tentunya bisa mendorong agar putra-putrinya, siswa-siswinya lebih mematuhi peraturan tersebut. Jadi bagaimana terwujudnya sekolah anak-anak yang berprestasi dan tidak meninggalkan juga kehijauan lingkungan, dan tentunya tidak bisa juga meninggalkan tentang akhlakul karimah. Pembentukan karakternya Pak. Ya, karakternya kita bentuk, ya demikian. Dan di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang bisa Pak Kapsek sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Baik, dalam kurun waktu kegiatan pembelajaran ini kami betul-betul sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota Tangerang, ya, kepada Kepala Dinas Kota Tangerang, dan kepada seluruh stakeholder yang berkenaan dengan masalah pendidikan di Kota Tangerang, karena memang beliau ini betul-betul concern dan fokus tentang
kelangsungan pembelajaran pendidikan khususnya di Kota Tangerang. Sehingga dengan konsen ini agar pendidikan di Indonesia itu jauh lebih maju, ya, supaya anak-anak itu menjadi cerdas dan pandai di dalam segala hal. Baik, ya, gitu. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Ade Tahtajani MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat fokus untuk pembentukan karakter secara iptek dan intak demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi. Gitu ya Pak. Iya, betul. Terima kasih. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsek, sehat selalu, sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Ya.